Shalom, selamat bertemu semula di dalam channel YouTube Hope Media Sabah dalam program Renungan Saat Indah bersama Tuhan. Sepanjang bulan Desember ini, Anda akan bersama-sama dengan saya, Pastor Elin Motibi, sebagai pastor daerah di daerah Kependetaan Lotong dalam program Renungan Saat Indah bersama Tuhan. Dan pada hari ini, saya akan membawa kita untuk merenungkan satu firman Tuhan yang bertajuk Bersukacitalah karena Yesus menjawab doa kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan yang di surga, terima kasih kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami untuk merenungkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan dimanapun kami berada pada saat ini, hamba-Mu dan juga para penonton, agar firman ini menjadi berkat yang berguna dalam kehidupan kami, menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pernahkah Anda mengalami keadaan di mana Anda berdoa dan kemudian Tuhan tidak menjawab doa kita? Ataupun kita berdoa dan kemudian kita merasakan bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan. Apakah perasaan yang kita alami dalam keadaan ini? Dua keadaan yang berbeza ini. Sudah pasti ketika Tuhan menjawab doa kita, kita akan berkata, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi bagaimana pula ketika Tuhan seolah-olah tidak menjawab doa kita? Apa yang kita rasakan? Sudah pasti yang kita rasakan adalah kesedihan, kecewa, putus asa. Kita bersedih karena Tuhan seolah-olah tidak mendengarkan doa kita. Ataupun kita bersedih, kita kecewa karena Tuhan tidak mendengarkan doa kita ataupun tidak menjawab doa kita. Nah, persoalan yang datang adalah kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Biasanya kalau Tuhan menjawab doa kita tidak ada persoalan. Tetapi ketika Tuhan tidak menjawab doa, persoalan yang timbul adalah kenapa? Kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Apakah puncanya datang dari Tuhan? Ataupun disebabkan oleh kita sebagai umat-umat Tuhan. Nah, mari kita lihat di dalam Alkitab, dalam Yohanes 16 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Pada ketika itu, kamu tidak akan bertanya apa-apa lagi kepadaku. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dalam namaku, Bapa akan mengaruniakannya kepadamu. Hingga saat ini, belum pernah kamu minta sesuatu dalam namaku. Mintalah, kamu akan menerimanya, dan sempurnalah kegembiraanmu. Yesus berkata, apapun yang kamu minta dalam namaku, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Dalam nama Yesus. Berarti ketika kita berdoa, dan ketika kita berkata bahwa doa ini saya minta dalam nama Yesus Kristus, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita. Persoalannya adalah, saya sudah berdoa seperti itu. Di penghujung doa saya selalu mengatakan, doa ini saya persembahkan kepada Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Tapi tetap doa saya tidak dijawab. Kenapa? Kenapa seperti itu? Mari kita lihat apa maksud sebenar berdoa dan meminta dalam nama Yesus Kristus. Di ayat yang selanjutnya di pasal yang sama, ayat 24 dan sampai ayat yang ke-27, aku telah mengatakan semua ini kepadamu secara kiasan. Tetapi akan sampai ketikanya aku tidak lagi menggunakan kiasan. Aku akan berterus terang kepadamu tentang Bapa. Pada hari itu kamu akan meminta dalam namaku. Aku tidak berkata aku akan meminta kepada Bapa bagi pihakmu. Bapa sendiri mengasihimu karena kamu mengasihiku, kata Yesus, dan percaya aku datang daripada Bapa. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Yang paling penting di sini adalah ketika kita berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kita memohon dalam nama Yesus Kristus. Tapi yang paling penting di sini adalah kita berdoa dan memohon dalam kasih kita kepada Yesus Kristus. Ini yang selalu kita lepaskan dalam doa kita.
Biasanya kita berdoa karena kita inginkan sesuatu. Sehingga kita berkata, Tuhan saya mau ini, berikan saya ini. Seolah-olah Tuhan itu adalah hamba kita. Tempat kita meminta sesuatu. Tapi kita melakukannya tanpa kasih. Itu mungkin yang membuatkan doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Karena kita memohon tanpa penyerahan, tanpa sungguh-sungguh. Kita hanya memohon dengan harapan diberikan, tapi bukan dengan kasih. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus Kristus, maksudnya kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan penuh pengharapan, dengan penuh penyerahan, dan yang paling penting, dengan kasih. Apa maksudnya dengan kasih? Kita percaya terhadap Yesus Kristus. Kita percaya kebaikan Yesus, kita percaya Yesus sudah mati untuk kita. Itu sebabnya kita mau mengasihi Yesus dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-30 dalam pasal yang sama, sekarang kami paham bahwa Engkau mengetahui segala-galanya, dan siapapun tidak perlu lagi bertanya apa-apa kepadamu. Oleh itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah. Saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang kita inginkan, yang kita minta dalam doa kita. Kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita. Kita bersungguh-sungguh dalam doa kita. Dan kita mengasihi Tuhan. Kita memohon dalam kasih kepada Tuhan. Pasti doa kita itu akan dijawab oleh Tuhan. Tapi ketika kita berdoa, walaupun kita berkata, saya berdoa dalam nama Yesus Kristus, tapi kita tidak percaya sama Yesus. Kita tidak mengasihi Yesus. Kita tidak menyerahkan sepenuhnya kepada Yesus. Kita tidak minta dengan bersungguh-sungguh dalam nama Yesus. Ianya sama juga sia-sia. Itu sebabnya ketika kita berdoa, berdoalah dalam nama Yesus Kristus. Mintalah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya dengan separuh hati, tapi dengan sungguh-sungguh. Memohon dengan sepenuh hati dan penyerahan. Percaya dan buanglah setiap keraguan yang ada dalam hati kita. Dan yang paling penting, berdoalah dalam kasih kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kiranya firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang di surga, terima kasih karena firman ini telah menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih dengan firman yang mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang harus memohon setiap permohonan doa kami di dalam nama Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, dengan percaya, dan dengan kasih. Terima kasih karena Tuhan akan mendengarkan doa kami dan menjawab doa kami dimanapun kami berada sesuai menurut kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.